Baik, selamat malam. Selamat datang kakak-kakak semuanya dari Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Indonesia Tengah dan selamat petang untuk Indonesia Barat. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam kegiatan kita malam hari ini, Senior Youth Leader Training yang diselenggarakan oleh Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Dan pada malam hari ini, kita sudah tiba pada pertemuan ketiga dengan presenter kita yang luar biasa, Pendeta Del Supit. Dan untuk memulai acara kita, kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan berdoa, mohon kesediaan Kak Beverly Yofifi menolong kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, Bapa yang baik di surga, Allah sumber hikmat dan pengetahuan. Dipuji dan dipermuliakanlah kiranya nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami umat-umat-Mu rindu untuk mempelajari akan nasihat-nasihat bagaimana kami dapat mengembangkannya di klub kami masing-masing. Tuhan tolong kami orang berdosa yang penuh dengan keterbatasan di dalam pemikiran dan pemahaman kami. Kiranya Roh Kudus saja boleh mengartikan itu jauh, sehingga kami lebih mengerti, terlebih khusus dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami dan juga membantu orang-orang muda yang ada di jemaat kami masing-masing. Bapa dalam surga, berdoa khusus untuk Pendeta Supit yang akan membawakan seminar pada malam hari ini. Kiranya urapan khusus padanya, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga apa yang disampaikannya itu semua berasal daripada Tuhan dan kami dapat dikuatkan, kami pun dapat memotivasi orang-orang muda. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kegiatan yang disponsori oleh Departemen Pelayanan Pemuda khususnya yang ada di Indonesia Kawasan Timur. Kami semua yang berkumpul siap untuk mendengarkan akan materi pada malam hari ini berserta dengan kami hingga acara ini dapat selesai dengan baik. Berdoa juga untuk kakak-kakak yang mungkin masih berusaha untuk bergabung pada malam hari ini. Ada juga menyaksikan melalui Facebook, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Engkau boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Bev. Selanjutnya kami serahkan ke Kak Jimmy Pinangkaan untuk memperkenalkan presenter kita pada malam hari ini. Kak Jim, disilakan. Baik, selamat malam semuanya. Salam Pasit On. Pasit On. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk pada seminar yang ketiga. Kita masih dalam arah pemenuhan tuntutan di prasyarat. Poin yang kelima adalah mengikuti seminar pemuda senior ya untuk 10 jam. Saat ini kita sudah masuk pada seminar yang ketiga dan senang sekali pada malam hari ini dengan bangganya saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Presenter kita pada malam hari ini adalah Pendeta Del Supit. Beliau adalah Direktur Pemuda Advent Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kita sangat bersukacita malam hari ini karena Pastor Dale akan memberikan materi pada malam hari ini dan saya ingin memperkenalkan akan Pastor Dale. Pastor Dale sudah menikah ya, kakak-kakak, dan sudah memiliki seorang istri yang sangat cantik, Ibu Joan Lumenta Escape NS Nurse ya. Dan saat ini
Kak Dale sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama bernama William Dale Jr. Supit, 6 tahun. Dan yang kedua adalah Whitney Ellis Supit, umur 3 tahun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung serahkan saja kepada Kak Dale untuk dapat membawakan materinya. Sebagai tambahan informasi, kakak-kakak, Kak Dale adalah salah satu direktur yang mengikuti akan Kongres Pemuda Advent Sedunia di Kassel, di Jerman, di Europe pada tahun 2018, di mana program SYL ini pertama diluncurkan di tahun 2018 di saat acara di Kassel, Jerman. Jadi setelah melalui proses yang panjang dari program Youth Leadership Award menjadi Youth Leadership Master, kemudian di-upgrade lagi sekarang dengan Senior Youth Leader, maka kita bersyukur karena gereja sangat peduli terhadap orang muda sehingga saat ini kita memiliki program ini. Jadi saat yang ini kita serahkan saja pada Kak Dale untuk dapat memberikan seminarnya. Mari kita beri tepuk semangat buat Kak Dale. Selamat malam, salam Pass It On. Salam Pass It On. Salam Pemuda Advent, Salvation and Service. Salvation and Service. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian sudah berpartisipasi di dalam acara yang luar biasa ini. Acara ini adalah acara yang pertama dilaksanakan di Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, kalau tidak salah ya, Kak Jim. Jadi kita tentunya bersyukur kepada pimpinan kita, baik officer Uni yang dalam hal ini melalui Direktur Departemen Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Timur, Kak Pendeta Junaidi Muntu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta mengambil bagian di dalam menyampaikan akan seminar SYL pada saat ini. Baik kakak-kakak sekalian, pada seminar yang ketiga ini, judul seminar kita adalah mengenai current issue. Tergantung dari mana perspektif kita melihat dan kita mendefinisikan akan current issue ini. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah isu terkini, masalah terkini, atau kebutuhan saat ini dalam konteks pertemuan kita adalah yang dibutuhkan oleh orang muda. Apa yang dibutuhkan oleh orang muda saat ini? Yang dibutuhkan oleh orang muda saat ini adalah kebutuhan pelayanan khusus untuk orang muda. Ya, spesialisasi di dalam melayani orang muda. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pelayanan pemuda hari ini, kakak-kakak sekalian, tidak akan pernah sama dengan waktu yang lalu atau kemarin. Karena pernyataan ini mungkin katanya terdengar radikal. Namun, kita harus menganggapnya sebagai titik awal dari pemikiran ulang yang menyeluruh tentang bagaimana kita melihat pelayanan pemuda berkembang. Dan kegiatan apa yang kita promosikan di gereja-gereja kita dewasa ini.
kita perlu mengajukan pertanyaan tentang efisiensi dalam mencapai sebuah tujuan kita bersama orang muda di bawah asuhan kita sebagai kakak-kakak, pemimpin-pemimpin, orang muda di jemaat atau di conference kita berada. Apa yang dapat kita lakukan secara berbeda untuk membantu orang muda kita terhubung dengan Allah dan mengembangkan keyakinan yang berbasis iman yang kuat. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana di dalam jemaat di mana yang kita pimpin sebagai pemimpin-pemimpin orang muda, bagaimana kita melakukan hal yang berbeda. Ya, di luar daripada yang sudah kita lakukan di waktu yang lalu, tetapi tetap untuk mengembangkan akan keyakinan yang berbasis iman yang kuat. Adapun tujuan seminar kita pada saat ini adalah yang pertama, bagaimana menciptakan kesadaran di antara para pemimpin, dalam hal ini kita yang sekarang ini hadir, untuk meningkatkan pelayanan kita atau mereka sebagai seorang pemimpin dan memobilisasi orang muda di dalam pelayanan. Yang kedua adalah bagaimana kita mempertahankan pelayanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok usia, ambasador, dan pemuda dewasa. Ingat, di dalam program Senior Youth Leadership ini, nantinya kita ini akan membawahi akan kelompok usia ambasador dan pemuda dewasa atau spesialisasi menangani kelompok usia ambasador dan pemuda dewasa atau young adult. Yang berikut, garis besar strategi untuk membantu menghadapi tantangan abad sekarang ini. Bagaimana mengembangkan kematangan iman yang kuat dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kurang lebih itulah yang menjadi tujuan seminar kita pada saat ini. Adapun dasar Alkitab untuk pelayanan khusus kepada orang muda, yang pertama adalah kita boleh lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5, yaitu cintai Tuhan Allahmu. Ini adalah sebagai elemen dasar pertumbuhan rohani pribadi. Dan ini diajarkan kepada orang Israel kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak lahir sampai mereka dewasa. Ini ayat ini sangat familiar dalam kehidupan. Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka dalam situasi apapun. Ya. Lalu di dalam perjanjian baru Matius 22 ayat 37-38, yaitu bagaimana kita mengasihi sesama manusia sebagai perintah terbesar yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Yang berikut, kita boleh menemukan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-26, di mana Rasul Paulus menyoroti pentingnya ya betapa bernilainya setiap bagian dari tubuh manusia, dan ini menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Dia menggunakan metafora ini untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk keragaman dalam tubuh. Kebutuhan untuk saling ketergantungan di antara anggota, dan bahwa semua anggota penting untuk fungsi tubuh yang tepat. Tanpa saya elaborasi lebih jauh, tentunya kita sudah mengerti akan hal ini. Di dalam kepemimpinan kita, di dalam organisasi, dalam pelayanan pemuda Advent di jemaat kita berada, tentunya di sana ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kita punya pembagian tugas di dalam organisasi yang kita pimpin. Semuanya penting. Bukan hanya kepala saja, tetapi yang menjalankan fungsi sebagai kaki, tangan, dan lain sebagainya. Walaupun kita mungkin hanya sebagai anggota biasa di dalam organisasi pemuda Advent, tetapi kita punya peran penting di dalam pelayanan ini. Pelayanan khusus orang muda. Kepemimpinan gereja Advent, kalau kita lihat di Amerika Utara, telah menghasilkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barna Group, sebuah organisasi non-profit tentunya, yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Mereka banyak kali membantu akan terlebih khusus di kalangan gereja Kristen pada umumnya, di mana mereka membantu
untuk membuat penelitian, research, tentang bagaimana hubungan antara orang-orang muda dan gereja, ya, bagaimana hubungan antara keyakinan orang-orang Kristen saat ini dengan gereja. Ya, ada banyak. Kita boleh melihat akan ini Barna Group ini di website mereka. Ada banyak materi-materi bagus yang kita boleh kaji, kita boleh ramu, dan kita boleh seminarkan itu dari masalah-masalah yang mereka angkat. Kita boleh seminarkan itu di jemaat kita masing-masing. Di mana yang penelitian yang dilakukan oleh Barna Group ini, ya, perlu dipertimbangkan dengan serius, dan itu dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Amerika Utara. Dan dalam penelitian mereka memperkirakan bahwa 80% dari mereka yang dipelihara di gereja akan keluar pada saat mereka berusia 29 tahun. Ada banyak penelitian yang mereka selidiki, penelitian phylogenesis, ya. Bagaimana mereka meneliti 10 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang, mereka sudah teliti dari sekarang, teristimewa di dalam hubungan antara orang muda dan gereja. Jadi luar biasa, dan ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pelayanan khusus bagi orang muda menjadi current issue bagi kita saat ini. Bagaimana kita dapat membuat pelayanan kepada orang muda lebih relevan bagi orang muda kita dewasa ini? Tentunya ada banyak hal yang kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Misalnya contoh di zaman Kak Roli, ya mungkin sudah agak berbeda bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak muda sekarang ini. Ya sekarang ini. Pertama, yang kita boleh buat di dalam pelayanan kepada orang muda, bagaimana agar supaya lebih relevan dengan mereka. Pertama, berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang muda yang terekspresikan di lingkungan mereka sendiri dan menanggapi mereka sesuai kebutuhan. Bagaimana kita boleh melihat kebutuhan anak-anak muda saat ini, yang boleh digambarkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, dengan tren yang terjadi saat ini, tanpa mungkin kita kompromi, tetapi kita boleh berhubungan dengan mereka, atau kita boleh menyediakan kebutuhan pertumbuhan iman mereka, ya, menyesuaikan dengan keadaan sekitar saat ini. Contoh praktis. Apakah kita mau menganggap remeh dengan media sosial saat ini? Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa media sosial saat ini sangat digandrungi oleh bukan saja orang muda, tapi semua orang saat ini. Sekarang bagaimana kita untuk memenuhi pelayanan kepada mereka melalui media sosial? Jangan terlalu kaku di dalam hal ini. Mungkin ini hal-hal yang kita perlu perhatikan. Contoh juga, apa yang kita buat saat ini? Bukankah lebih efektif, lebih efisien, tanpa mengganggu waktu kita di tempat kita bekerja, waktu-waktu kuliah dari anak-anak muda, kita bisa di rumah mengadakan seminar seperti saat ini melalui aplikasi Zoom. Kurang lebih inilah yang dimaksudkan. Yang kedua, memasukkan mereka ke dalam persekutuan gereja sebagai komunitas Kristen yang peduli. Saya sangat concern akan hal ini. Kami membuat pelatihan EYMT. Di dalam sambutan, di mana saja saya pergi di jemaat, di mana saya pergi mengadakan seminar. Saya selalu bilang gini, orang-orang muda dewasa saat ini jemaat adalah anggota jemaat kelas 2. Kenapa saya katakan anak-anak muda sekarang ini adalah anggota jemaat kelas 2? Kakak-kakak sekalian sebagai pemerhati orang muda dan pemimpin-pemimpin orang muda dalam jemaat. Coba perhatikan, orang muda. Ada perkemahan di Bandung. Apa yang dilakukan oleh jemaat? Pada umumnya, tidak semua. Sudah, kalian kan masih muda. Ya, ini kami fasilitasi. Carilah dana sendiri. Coba kalau orang-orang tua
Ada acara di mana? Di Bali, di Jogja. Ya, walaupun kita beradu argumen di dalam jemaat, walaupun habis uang jemaat, ya, sudah nanti cari lagi. Ya, anak-anak muda sudah cari dana. Padahal kita tidak mengetahui kenapa salah satu orang-orang muda sekarang ini, mereka lebih tertarik berkegiatan di luar jemaat karena kurang perhatian. Ini masalah yang terjadi. Oleh karena itu, kakak-kakak sekalian, apakah itu KKR BWA, KKR Pria Advent, penata layanan. Bukankah mereka juga adalah bagian dari jemaat kita? Libatkan mereka. Kapan kita melatih mereka? Saat ini kita melatih mereka. Ada banyak kali mereka menolak ketika diberikan jabatan ketika pada waktu sekarang ini. Karena mereka tidak dilatih sejak dini. Kasih dorang lebih pengalaman. Coba kalau orang latih orang sejak umur Pathfinder, sudah ada keberanian. Dan sekarang terus diberikan kesempatan melatih. Biar dorang masih muda, ketika diberikan jabatan sebagai ketua, dorang akan sambut itu. Mereka akan menyambut itu. Karena sudah dilatih. Tapi sekarang, regenerasi kurang. Ada yang sudah 70 tahun, ada yang ketua jemaat, nanti somati baru ganti. Orang Manado bilang. Kak Roli sudah tertawa ya. Dan ini yang terjadi kakak-kakak sekalian. Oleh karena itu, di dalam pelayanan khusus pada orang muda, kita perlu mempertimbangkan keluhan kaum milenial atau orang-orang muda dewasa saat ini. Ya. Dan bagaimana kita mengatasi keluhan mereka secara terbuka. Karena keluhan-keluhan ini menyatakan bahwa gereja tidak toleran terhadap keraguan. Ya. Bagaimana hubungan antar sesama. Gereja sekarang ini anti sains, anti ilmu pengetahuan, perkembangan terbaru, ya. Terlalu melindungi anggotanya, dangkal dalam ajarannya, represif terhadap perbedaan. Ini fenomena yang terjadi dalam jemaat. Ya, sudah kalau sobat gini, ini enggak usah tambah-tambah. Ini enggak usah kurang-kurang. Saya seringkali berdiskusi dengan pendeta Sweeney Standidio. Bayangkan kalau banyak ini orang punya orang-orang tua yang tidak bisa move on, bahasa gaul sekali ini. Kong hadir di Kongres Pemuda Advent Sedunia di Kassel pada tahun 2018. Dorang so bilang so murtad ini orang punya pimpinan. Kenapa? Cara bagaimana orang punya pimpinan, dorang itu acara mungkin tidak akan berterima dengan apa yang biasa orang lakukan. Ini yang orang mesti. Itu juga kami sudah alami pada waktu ada KKR dari saudara-saudara kita dari Colorado. Wah, mereka kaget. Wah, ini orang Advent atau apa ini? Kenapa ini KKR model begini? Ini yang perlu kakak-kakak sekalian, kita perlu pendekatan secara perlahanan. Memang kita tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya, apa yang masih menjadi prinsip-prinsip orang-orang tua kita. Tetapi perlu kita rubah secara perlahan-perlahan. Pelayanan pemuda harus menjadi tempat pilihan untuk melibatkan kaum muda ke dalam percakapan, debat, pembelajaran terbuka. Untuk mengatasi masalah-masalah itu dan membantu mereka melihat bagaimana mereka dapat menghubungkan iman mereka kepada Kristus dengan kenyataan yang mereka jalani sehari-hari. Kadang-kala kita menganggap remeh orang-orang muda. Aduh, masih kurang pengalaman. Mereka ini masih kurang pengalaman. Jangan libatkan mereka di dalam komite jemaat. Padahal sekarang ini waktunya mereka harus dewasa, belajar untuk menghadapi masalah-masalah itu sendiri. Orang muda kita membutuhkan tempat yang aman di mana mereka dapat menyuarakan keprihatinan dan tantangan mereka. Mengungkapkan keraguan dan pertanyaan mereka tanpa takut dihakimi atau ditolak. Orang muda mau bertanya saja, ini tahu apa? Kalian ini tahu apa? Jadi kita tanpa kita sadari, ya kita meredam kreativitas mereka. Kita menahan kreativitas mereka. Dan kita melatih mereka bukan untuk mengembangkan potensi mereka. Mengeluarkan potensi mereka. Tetapi kita mengekang potensi mereka. Tidak heran. Dalam beberapa kasus. Banyak yang lebih memilih gereja yang lain. Masih bagus. Masih
Artinya masih baik kalau dia pindah jemaat. Tetapi kalau dia lebih memilih beraktivitas di luar organisasi gereja, itu sangat disayangkan. Di dalam buku Roh Nubuat Education halaman 17 mengatakan, setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, diberkahi dengan kekuatan yang serupa dengan individualitas pencipta. Kekuatan untuk berpikir dan melakukan. Orang-orang di mana kekuatan ini dikembangkan adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab, yang adalah pemimpin dalam sebuah organisasi, dan yang mempengaruhi karakter. Adalah pekerjaan pendidikan sejati untuk mengembangkan kekuatan ini. Untuk melatih orang muda, untuk menjadi pemikir, bukan sekedar reflektor dari pemikiran orang lain. Ini yang saya sudah sampaikan tadi. Kita berusaha menanamkan pola pikir atau sistem yang dulu. Karena kok so begitu dulu, ya sekarang so mesti begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, tidak usah dirubah-rubah. Ya, sudah baik apa yang kita buat waktu yang lalu. Tidak usah lagi ada perubahan. Ingat, kita tidak mengajar akan anak-anak muda kita untuk berpikir terbuka. Kalau seperti ini yang kita buat. Ya, biarkan anak-anak muda kita berkreasi, menunjukkan potensi mereka. Dan kapan kita melatih mereka? Saat ini. Saat ini. Jangan tunggu nanti. Kenapa banyak anak muda tidak percaya diri di dalam menjalankan tugas? Contoh sederhana. Ketika kita berikan mereka kepercayaan untuk menjadi pembawa acara. Salah sedikit kita langsung ketawa. Langsung dibully. Mana mungkin mereka mau mengambil bagian lagi di waktu yang akan datang. Padahal walaupun namanya juga belajar. Ini waktunya mereka belajar. Ketika mereka berkhotbah, salah saja satu kata. Langsung dibully oleh satu jemaat. Kita akan membunuh potensi mereka. Seketika itu juga. Ketika hal itu terjadi. Mari kakak-kakak, kita berikan kepercayaan kepada anak-anak muda kita saat ini. Adalah penting bahwa para pemimpin pemuda tidak membatasi diri mereka pada cara tertentu untuk melakukan pelayanan. Tetapi mengeksplorasi jalan dan pendekatan yang berbeda. Lebih disesuaikan dengan kaum milenial. Menyesuaikan dengan mereka bukan berarti berkompromi dengan hal-hal yang di luar prinsip. Tidak seperti itu. Ya. Tetapi bagaimana kita melihat ya perkembangan saat ini dengan tidak melewati koridor-koridor, prinsip-prinsip kepercayaan kita. Kalau ada hal yang bagus, kenapa tidak kita boleh adopsi dan kita boleh laksanakan atau jalankan itu di jemaat di mana kita melayani. Apakah itu di klub ambasador, pemuda dewasa, bahkan mungkin di dalam Pathfinder. Karena saya masih ingat waktu dulu, sebelum saya diberikan kepercayaan, ada curhat sedikit. Seolah-olah kalau itu kurikulum dari North American Division, seolah-olah itu hal yang tabu. Ya, jadi hanya berpatokan kepada GC. Tidak mau berkembang, tidak mau untuk berbeda. Oleh karena itu, di dalam Master Guide Convention di Bali pada tahun 2017 atau 18 kalau tidak salah ya. Mohon maaf saya sudah lupa. Jadi di sana diputuskan kurikulum yang dipakai, apakah boleh kita mengadopsi dari NAT atau GC, tidak masalah. Oleh karena itu disepakati kita bisa menjalankan investiture achievement ya atau activity diary tergantung. Nah, ini contoh kasus. Tergantung resources yang kita miliki. Kalau yang kita miliki hanya activity diary, tidak apa-apa. Atau bagi mereka yang sudah bisa dan memiliki ini investiture achievement, ya kita bisa jalankan. Nah, ini contoh kasus. Mereka perlu memiliki karakteristik generasi epik dan bereaksi sesuai dengannya. Apa generasi epik itu? Mari kita boleh lihat. Experiential. Apa yang dimaksudkan dengan
dengan experiential ini. Generasi milenial memiliki pengalaman dalam pembelajaran mereka. Mereka tidak butuh pembicara yang dipoles dan profesional. Mereka butuh pengalaman. Artinya apa? Mereka harus mengalami sendiri, berikan kepercayaan. Walaupun mungkin baru kali itu, tapi jangan takut salah, berikan kesempatan. Karena dari mereka mengalami, mereka akan belajar lebih baik. Bukan hanya sekedar dengan mengikuti seminar. Jadi huruf E atau letter E artinya adalah eksperiensial. Lalu berikut, huruf P di dalam generasi epik, yaitu partisipatory. Apa maksudnya ini? Ketika kaum milenial, orang-orang muda saat ini dapat melihat bagaimana tindakan mereka mempengaruhi suatu hasil, mereka menjadi bersemangat, termotivasi untuk membuat hasil itu lebih baik. Ketika mereka berpartisipasi dan mereka melihat bahwa mereka bisa, walaupun mungkin belum sempurna, itu akan memotivasi mereka untuk berbuat yang lebih baik lagi. Asalkan kita jangan langsung menghakimi mereka. Kebanyakan yang menjadi permasalahan adalah ketika diberikan kesempatan satu kali, tidak bisa dia. Sudah tidak bisa, cari lain lagi. Bagaimana dia mau berkembang? Itu permasalahan yang sering terjadi. Berikut, apa yang diwakili oleh huruf I, image rich. Apa maksudnya hal ini? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, kaum milenial memiliki gambar setiap kali mereka melihat ponsel mereka. Perhatian khusus harus diberikan pada tren spesifik yang telah menjadi bagian penting dari gaya hidup milenial. Maka kita kakak-kakak sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak berada di media sosial, kita kehilangan koneksi dengan generasi terbesar di komunitas saat ini. Ada satu bahasa universal dari anak-anak muda dewasa ini, yaitu apa? Media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Itu bahasa universal sekarang. Bagaimana kita menjangkau mereka? Promosi-promosi saat ini ya masih lebih langsung tertuju kepada mereka ketika kita promosi itu di Facebook. Bagaimana Kak Jim? Apakah masih efisien kalau orang bawa surat, cuma baca surat? Orang nggak mau dengar kalau cuma sekedar baca surat. Tapi ketika langsung promosi, direct, WA, taruh di Facebook. Kita promosikan di Facebook, itu langsung membawa atensi mereka di dalam mungkin acara yang kita promosikan. Yang berikut, huruf C di dalam generasi epik adalah connected. Apa maksudnya ini? Dengan ponsel mereka memiliki hubungan tetap dengan dunia di sekitar kita. Dan dalam lingkaran teman-teman mereka. Generasi-generasi ini memahami kekuatan koneksi yang luar biasa. Mereka tahu bahwa dengan satu tweet atau satu Snapchat, atau mungkin kita jarang gunakan Snapchat ya, satu postingan di dalam Facebook, itu dapat menjadi viral. Apapun yang mereka katakan atau lakukan dapat dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kita lihat fenomena yang terjadi di gereja kita saat ini. Di mana KKR sekarang ini dilakukan secara online. Dan bayangkan dari kesaksian yang didapat di DKM, di Maluku, Papua, Manado. Hanya dengan modal internet, KKR kita boleh menjangkau puluhan ribu. Di mana kalau dilaksanakan secara konvensional, berapa uang transportasi yang harus kita keluarkan untuk menjalankan KKR itu. Saya masih ingat, KKR dilakukan pada waktu pendeta evangelis Mark Finley datang. Kalau tidak salah ingat, anggaran yang dikeluarkan pada waktu itu 1,2 M. Yang hadir paling banyak 6.000 satu malam.
Tetapi ini, kita hanya di dalam sebuah ruangan. Kita tidak mengeluarkan uang banyak. Tidak mengganggu orang-orang di tempat di mana ada yang mungkin di mobil, di tempat tidur. Tapi kita dapat menjangkau mereka. Hanya dengan modal internet. Inilah yang kita butuhkan saat ini. Dan inilah yang yang dibutuhkan oleh anak-anak muda. Mungkin mereka tidak terkenal di kalangan, di lingkungan di mana mereka berada. Tetapi ketika kita sebagai pemimpin pemuda Advent di jemaat, kita posting selamat ulang tahun Beverly Yofifi. Seketika itu juga dia terkenal di seantero dunia. Hanya dengan postingan itu, kita dapat langsung boleh menggugah hati akan sahabat orang muda yang kita pimpin di dalam jemaat. Dia mungkin merasa tidak percaya diri dalam jemaat, tetapi adalah sebuah kebanggaan ketika dia dihargai hanya dalam satu postingan sederhana. Lanjut, pelayanan khusus orang muda yang terpisah atau terintegrasi. Kita hendaknya harus mengintegrasikan setiap kelompok yang ada dalam gereja di dalam keluarga gereja kita. Itu perlu. Bagaimana kita mengintegrasikan antara orang tua dan orang muda. Karena sepertinya saat ini ketika ada KKR saja, ada kegiatan-kegiatan sepertinya saya sudah katakan tadi. Jarang sekali kita melibatkan di dalam misalnya di dalam BWA, oh ada orang-orang, jarang. Di dalam penata layanan, jarang. Pria Advent, jarang. Umumnya ketika kita berbicara, oh cuma yang 20 tahun ke atas, 17 tahun ke atas. Bukankah itu yang terjadi? Tetapi kalau anak-anak muda baik itu yang ada di Pathfinder atau di Ambassador yang adult, ya, mereka merasa bahwa mereka juga diperhatikan dan mereka merasa memiliki, ada rasa memiliki di dalam jemaat. Tentunya apa yang kita percayakan kepada mereka, mereka akan lakukan itu dengan penuh semangat. Kata keluarga sangat penting dalam pemahaman kita tentang iman Kristen. Sebagai sebuah keluarga, fokus harus pada pembangunan hubungan yang sehat di antara berbagai generasi yang berbaur dalam komposisi komunitas kita. Perlu, jangan ada gap antar generasi di dalam gereja kita. Agar kita dapat mengkonsolidasikan kekuatan, sumber daya, di dalam menjalankan program yang ada di dalam jemaat di mana kita berada. Sangat penting bagi para pemimpin kita untuk berdoa dan mencari tuntunan Tuhan untuk menciptakan jembatan antara kaum muda dan orang dewasa yang akan membantu meneruskan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian. Pendeta Ty Gibson pada waktu acara di Kassel, Jerman, dia selalu mengatakan, mari sebagai pemimpin pemuda, kita membangun jembatan, bukan membangun tembok. Yang jadi masalah ini kenapa banyak orang-orang muda keluar dari gereja oleh karena kita sebagai mungkin orang tua, sebagai pemimpin orang muda. Kita bukannya membangun jembatan, tapi kita membangun tembok. Kalian masih muda. Saya pemimpin, harus ikut apa yang saya katakan. Ini hal-hal yang menjadi tembok di dalam pelayanan kita, di dalam jemaat. Jadi mari kita coba bangun jembatan. Kalau kita melihat ada resistensi dalam semua kegiatan PA, sebagai pemimpin orang muda, mari kita coba jembatani. Ya, jembatani akan suara-suara keinginan-keinginan anak-anak muda kita di dalam jemaat kita berada. Ya, bukan malahan kita sebagai pemimpin pemuda Advent, malahan kita sendiri yang mengubur akan suara-suara atau kreativitas-kreativitas daripada orang-orang muda yang kita pimpin. Ya, kita harus memulai dialog antar generasi yang otentik, ya, yang tulus. Memberi mereka ruang untuk mengekspresikan kreativitas dan memfasilitasi akses ke posisi kepemimpinan dalam komunitas kita dengan cara yang bermakna. Hasil bagi kaum muda kita adalah rasa memiliki. Perlu
dalam pelayanan khusus orang muda ya harus terintegrasi. Agar supaya orang muda memiliki rasa memiliki dan kepemilikan yang lebih besar terhadap komunitas mereka. Dan mengambil bagian aktif dalam tugas agung dari Yesus. Kalau mereka ada merasa memiliki di jemaat di mana mereka berada, yakin dan percaya kakak-kakak sekalian, apapun yang kita percayakan tugas di dalam menjalankan perintah agung dari Tuhan, mereka akan menjalankan itu dengan segenap hati. Di dalam Gospel Workers halaman 67, kalau tidak salah ini buku pelayanan Injil, mengatakan, agar pekerjaan dapat maju di semua cabangnya, Allah memanggil kekuatan, semangat, dan keberanian orang muda. Dia telah memilih orang muda untuk membantu memajukan pekerjaannya. Untuk merencanakan dengan pikiran jernih dan mengeksekusi dengan tangan yang berani. Menuntut energi segar dan tidak ada cacat. Dari mana kita mendapat ini? Orang muda kita boleh mendapatkan semuanya itu. Lebih lanjut, para pemuda dan pemudi diundang untuk memberikan kepada Allah kekuatan masa muda mereka. Bahwa dengan kekuatan mereka, melalui pemikiran yang tajam dan tindakan yang kuat, mereka dapat membawa kemuliaan kepadanya dan keselamatan bagi sesamanya. Kita tidak mendapatkan ini kepada orang lain, generasi yang lain, hanya kepada generasi orang muda. Kita boleh mendapatkan. Dan ini sudah disampaikan oleh buku Roh Nubuat. Ya. Ada hal-hal yang dapat menolong pemuda dewasa untuk terhubung dengan komunitas mereka. Yang pertama, berikan ruang untuk hubungan yang bermakna. Mari kita kasih ruang kepada mereka. Agar supaya menjalin hubungan yang tulus, bermakna dengan orang-orang tua. Antar generasi di dalam jemaat. Mengajarkan pemahaman tentang budaya. Mereka perlu belajar tentang budaya di jemaat di mana kita berada. Ya, kita harus menyesuaikan diri. Ya, tentunya kita tidak dapat langsung secara sporadis untuk mengubah budaya di suatu jemaat di mana kita berada. Mungkin kalau kita lihat ada hal yang kurang baik dan perlu kita adopsi, memang kita perlu merubah, tetapi harus dengan pendekatan-pendekatan budaya di mana kita berada. Yang berikut, jadikan ini reverse mentoring atau saling berbagi ilmu sebagai sebuah prioritas. Ya, jangan kalau orang ada ilmu cuma biar jo orang supaya orang terus tuja pakai. Biar jo kalau orang yang tahu, ya dorang biar jo berbagi tujuh terus orang. Ya, kita bersyukur akan founding fathers kita. Saya boleh, jangan terlalu eksklusif. Maksudnya salah satu pahlawan nasional ya. Saya tidak mengeksklusifkan sebuah suku, tidak. Pahlawan nasional kita, Bapak Dr. Samratulangi. Ya, itu dia punya semboyan ya yang dapat diaplikasikan bagi seluruh kita orang Indonesia. Ya, Sito Timo Tumoto. Bagaimana kita dapat menghidupkan akan apa? Orang lain. Itu yang menjadi tagline daripada pemuda Advent sedunia yang Kak Jim sudah sampaikan tadi. Pass it on. Bagaimana kita membuat sebuah regenerasi. Bagaimana kita menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan, melatih mereka untuk meneruskan kita dalam pelayanan. Cuma kadangkala kakak-kakak sekalian, kita karena hanya ini keahlian saya, kalau boleh sampai saya mati, jangan pernah diganti sebagai pemimpin pemuda. Dan itu banyak terjadi di jemaat. Karena sudah dikultuskan itu orang itu, maka walaupun dia sudah ada cucu, dia tetap menjadi pemimpin PA di jemaat. Ya, hal yang berikut bagaimana kita menolong pemuda dewasa untuk terhubung dalam komunitas mereka. Merangkul potensi pelatihan pemuritan. Ya, bagaimana kita merangkul dengan pelatihan pemuritan. Ya. Berikut, memfasilitasi hubungan dengan Yesus. Jangan kita sebagai pemimpin-pemimpin PA di jemaat bukan memfasilitasi hubungan dengan Yesus, tetapi lebih menjauhkan hubungan anak-anak muda dengan Yesus. Karena saya pemimpin PA,
Saya boleh gunakan saya punya pengaruh, saya punya karisma, saya punya pesona. Wah, cantik sekali ini wanita ini. Ya, ya. Bukan kita membawa dia lebih dekat kepada Tuhan, karena saya punya pengalaman seperti itu. Saya dapati, saya tidak usah, tapi saya dapati. Ya, ini saya punya sahabat ini. Ada orang muda mengatakan kepada dia, saya tidak usah sebutkan statusnya. Bolehkah membantu saya untuk memfasilitasi bagaimana saya dan pacar saya punya hubungan kembali bagus? Bukannya dia dan ini dia punya pasangan, tapi ini orang ini yang ya artinya Kak Roli, ya saya boleh katakan dia itu pemimpin di dalam jemaat. Bukan dia memperbaiki itu hubungan ini pasangan, tapi malahan dia menelikung ini laki-laki yang meminta pertolongan, dia yang jadi dengan ini wanita ini. Ini luar biasa ini. Oke. Jadi pemimpin orang muda harus memperhatikan hal ini. Orang muda harus lebih sering dilibatkan dalam kegiatan antar generasi yang secara inklusif dan partisipatif. Mari kita libatkan kakak-kakak, fasilitasi mereka. Jangan hanya biarkan mereka bekerja di ranah mereka sendiri atau kepada sesama mereka. Tapi bagaimana kita melatih mereka dengan melibatkan juga dalam kegiatan-kegiatan orang tua. Lalu, selalu ingat kebutuhan esensial orang muda dalam perencanaan strategis Anda. Kalau ada hal-hal yang penting atau program-program penting di dalam jemaat, jangan lupa libatkan mereka. Jangan lupa panggil mereka terlibat. Bukan hanya dalam hal-hal yang mudah saja. Hal-hal yang seringkali kita anggap remeh, tidak. Tapi kenapa kita tidak latih mereka kepada suatu hal-hal yang mungkin membutuhkan atau hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang melibatkan kekuatan yang besar, membutuhkan atensi yang besar, ya. Jangan cuma karena ada orang muda kasih judi kecil-kecil, itu yang besar-besar ini jangan. Berdayakan mereka dan temui mereka di mana mereka berada dalam hal masalah pribadi dan pertumbuhan spiritual mereka. Jadi berdayakan mereka. Mereka punya sumber daya yang tidak dimiliki orang-orang tua. Dan temui mereka di mana mereka berada. Artinya kita sebagai pemimpin pemuda, kita jangkau di mana mereka berada. Ya, pergi cari mereka di mana mereka berada. Ya, dan penuhi akan kebutuhan pertumbuhan spiritual mereka. Berikut, ciptakan peluang untuk memobilisasi keterampilan mereka di dalam proyek atau program-program yang bermanfaat bagi komunitas lokal mereka dan di luar komunitas mereka. Ya, libatkan terus mereka di dalam semua program-program jemaat. Mendorong interaksi antar generasi. Ini akan membantu menciptakan sinergi, saling melengkapi, dan persekutuan spiritual. Ya, libatkan terus mereka. Bangun terus komunikasi antar generasi yang ada di dalam jemaat yang pada umumnya ini kurang kita dapati di jemaat kita berada. Karena kadangkala, orang muda di belakang sana ya, jangan dulu ganggu-ganggu. Ini orang-orang tua yang ada di ini yang terjadi sekarang ini. Baik teman-teman, kakak-kakak sekalian, ada beberapa hal positif yang boleh kita dapat dalam materi. Yang pertama, hubungan antar generasi. Bagi sebagian besar responden, hubungan dengan gereja ditentukan oleh hubungan mereka dengan anggota yang lebih tua. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Yang kedua, pengampunan dan penerimaan. Tidak ada yang mendorong remaja dan pemuda dewasa keluar dari gereja lebih cepat daripada ditolak. Dan tidak ada yang menarik mereka lebih cepat daripada diterima. Ada dua masalah besar banyak yang keluar dari gereja karena masalah keteladanan dan kurang perhatian dari kita sebagai orang tua pemimpin kepada anak-anak muda. Jadi perhatikan hal yang kedua ini, ya.
Banyak kali mereka keluar karena mereka merasa ditolak dan tidak ada hal yang dapat menarik mereka dengan menerima mereka apa adanya. Ya. Yang berikut adalah platform untuk berbagi. Pertama, ada kekuatan dalam mengalami kasih dan kekuatan Allah. Ya. Bagaimana kita berbagi kepada anak-anak muda kita tentang mengalami kasih dan kekuatan Allah. Di dalam menjangkau mereka, jangan terlalu banyak kita mengatakan, waduh, dulu kalau tidak saya dulu waktu di Burkina Faso, atau saya waktu di Ghana dulu, di Afrika, waduh, mari kita dekati akan anak-anak muda yang kita pimpin. Bagaimana kita mengalami kekuatan dan kasih Allah. Pengalaman kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Yang berikut, bagaimana kita berbagi pengalaman itu dengan orang lain. Nah, ini ada berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita minggu yang berjalan ini ya. Berbagi pengalaman dengan orang lain. Tentunya pengalaman dengan Kristus. Ya. Bukan pengalaman dulu waktu saya dengan bupati ini, dengan gubernur, dulu saya waktu dengan presiden, ini kurang lebih kita bukan membangun mereka tertarik, tetapi seolah-olah kita menunjukkan kita lebih baik atau lebih bagus dari mereka. Dan yang berikut adalah ada kekuatan dalam mendengarkan kisah pertemuan orang lain dengan Tuhan. Atau kita berbagi bagaimana pengalaman seseorang yang luar biasa, bagaimana kisah hidupnya dalam pertobatan dengan Tuhan. Ya, ini yang kita dapat berikan, hal-hal yang dapat kita berikan bagaimana kita menjangkau akan anak-anak muda kita. Jadi sebagai kesimpulan kakak-kakak sekalian, terlepas dari sejumlah besar orang muda yang meninggalkan gereja, pelayanan orang muda masih relevan saat ini. Ya. Dan dapat memainkan peran yang menentukan di dalam pertumbuhan rohani mereka. Itu sangat penting dan kita perlu perhatikan. Para pemimpin hendaknya terbuka untuk mengatasi masalah dan kebutuhan orang muda dari perspektif antar generasi yang inklusif. Ya. Yang berikut, generasi ini perlu dirangkul melalui hubungan yang otentik. Hubungan yang tulus, hubungan yang murni. Bukan hanya dibuat-buat. Membina dengan kasih dan dengan hubungan yang kuat dengan Yesus. Jangan kita kakak-kakak orang muda, hanya pemimpin orang muda, hanya nanti dekat dengan orang-orang muda yang kita pimpin pada waktu bulan Oktober atau November. Kenapa? Karena semua pemilihan anggota jemaat, ketua jemaat, pemilihan pegawai jemaat. Ya, biarlah kita dekat dengan mereka dari bulan Januari sampai Desember. Ya, jangan nanti dekat dengan mereka di bulan Oktober. Ya, kita bangun hubungan yang otentik dengan mereka. Para pemimpin orang muda hendaknya memulai dengan rajin percakapan dengan para pemimpin gereja. Mereka untuk menciptakan kesadaran yang sangat penting bagi pengembangan pelayanan orang muda. Perlu ada komunikasi. Walaupun mungkin hanya orang bilang sekedar basa-basi. Tetapi mari kita rangkul tua-tua jemaat kita. Agar supaya mereka juga hadir di diskusi akan anak-anak muda kita. Jangan karena kita merasa diri sebagai orang tua, biarkanlah mereka berbicara antar sesama mereka. Tapi perlunya juga, walaupun kita hanya mendengarkan akan apa yang mereka diskusikan, tapi mereka akan merasa bahwa mereka diperhatikan. Ya, mereka diperhatikan. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan saat ini, materi yang saya boleh sampaikan. Dan terima kasih atas atensi kakak-kakak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Nanti mungkin kita kembangkan, kita berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan jemaat kita berada. Tapi setidaknya materi kita saat ini kira-kira boleh membuka akan pemahaman dan pandangan kita terhadap kebutuhan atau situasi saat ini yang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Amin.
Terima kasih banyak Pendeta Del Supit. Berapa di antara kita yang mau mengucap terima kasih, kita lambaikan tangan. Pendeta, terima kasih banyak. Terima Materi kasih, malam, puji Tuhan. materi malam ini luar biasa sekali. Dan beberapa waktu ke depan ini kita akan melakukan tanya jawab dengan presenter kita pada malam hari ini. Dan kami memberi kesempatan untuk kakak semuanya yang mau bertanya boleh mengangkat tangan dan menyebut nama dan boleh menyampaikan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Sudah ada 2 partisipan yang raise hand. Selamat malam. Ya, silakan. Nama saya Janet Sepang. Kak Del, mungkin bukan pertanyaan, cuman sekedar usulan. Bagaimana kalau acara ini juga bisa diadakan untuk para majelis jemaat? Karena biasanya kegiatan-kegiatan pemuda itu biasanya itu, ya tahu sendirilah ya, kebanyakan itu di-cut di majelis jemaat. Jadi cuman usulan saja, kalau acara ini sangat baik sekali Kak. Usulan saja kalau bisa diadakan untuk majelis jemaat. Terima kasih. Terima kasih Kak Janet. Berikutnya ada Kak Billy Selintum. Silakan Kak. Boleh di-unmute Kak. Terima kasih, selamat malam ke Pendeta dan juga terima kasih kepada Kak Roli. Pertanyaan saya sangat berhubungan dengan Kak Janet ini. Jadi bagaimana kita bisa sampaikan kepada majelis ketua-ketua yang notabene mereka melihat ketua harus tua, gitu ya, sehingga mereka nggak forward thinking sebagaimana yang diharapkan. Salah satu tadi adalah contoh ketika pembicara tadi mengatakan kalau ada camping ya sudah Jo, cari jongon itu dana. Tetapi giliran ada jalan-jalan ke Bali, dana yang tidak perlu dikorek juga dikorek. Nah, how do we talk to them? Sedangkan mereka penentunya gitu. Jadi ya cocok sekali. Ini harus bukan kepada kami ingin lebih tahu, tetapi mereka yang perlu tahu adalah ketua-ketua. Terima kasih. Terima kasih. Ada Kak Bev dengan Kak Billy Tambuhun tadi yang raise hand. Kak Bev, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Pendeta untuk materinya pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan terkait ada statement Pendeta mengenai kompromi. Pertanyaan saya adalah sebagai pemimpin pemuda, apakah kita boleh kompromi dengan situasi latar belakang dari pemuda-pemuda yang ada di gereja? Kalau seandainya kita boleh kompromi, kemudian bagaimana dengan konsistensi kita terkait ajaran-ajaran Alkitabiahnya? Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Kak Bev. Tadi Kak Billy Tambuhun, silakan. Oh. Oh, Kak Billy mungkin boleh hidupkan video. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sudah tadi diangkat tangan, tetapi baru diberikan kesempatan, tapi tidak apa. Selamat malam, kakak-kakak. Selamat malam juga, Pendeta Del. Mungkin juga pertanyaan masih menyambung dari Kak Janet tadi. Jadi, Sir, saya tidak bisa spotlight. Dibuka videonya. Jadi, mungkin Kak Del ada kiat-kiat juga, karena untuk kegiatan, banyak kali untuk kegiatan pemuda di jemaat, kadangkala kalau untuk kegiatan contoh perkemahan atau pergi ke luar kota, seringkali itu jadi beban untuk kami pribadi. Jadi kadangkala harus berusaha dulu pemuda,
baru jemaat akan lihat. Dan kadangkala juga hanya pemuda yang berbuat sendiri. Karena berpikir daripada mau pikir ini, pikir itu, mau baku ambil ini itu, malah kadangkala pemuda yang jalan sendiri. Karena itu tadi Kak Janet juga bilang, kalau boleh kegiatan ini untuk majelis jemaat juga. Karena kadangkala keanggotaan majelis jemaat, kadangkala pemuda itu hanya diwakilkan hanya satu orang saja, yaitu ketua pemuda. Jadi mungkin Pendeta Del ada kiat-kiat dan trik bagaimana bisa memenangkan hati daripada majelis jemaat. Karena segala macam kegiatan itu, mau kegiatan olahraga, kegiatan perkemahan, kegiatan pathfinder, bahkan pun KKR, kalau pemuda yang buat itu agak susah untuk dananya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk 4 penanya. Mungkin kita batasi 4 dulu. Oke. Kak, presenter malam hari ini, usulan dari Kak Janet, bagaimana kalau kegiatan seperti ini harus diikuti oleh majelis jemaat? Dan kalau dari Kak Billy, kegiatan PA oleh tua-tua jemaat sering tidak digubris atau bahkan mungkin tidak di ACC, tapi mereka justru jalan-jalan ke Bali, ke tempat lain. Nah, bagaimana membicarakan hal ini kepada mereka? Padahal yang perlu tahu materi ini mereka, tapi yang ikut kita. Untuk Kak Beverly, sebagai pemimpin PA, bolehkah kita berkompromi dengan pandangan atau latar belakang dari saudara-saudara kita? Dan yang terakhir dari Kak Billy Tambun, adakah kiat-kiat atau trik untuk memenangkan hati dari tua-tua jemaat ini? Ini menyambung pertanyaan dari sebelumnya. Silakan Kak Pendeta Del. Oke, terima kasih. Ini saya menjawab dulu Kak Billy dan Kak Janet ya. Kurang lebih Kak Billy, apa yang Kak Billy harapkan yaitu how to talk with them untuk hal-hal ini, itulah yang diusulkan oleh Kak Janet. Jadi Kak Billy punya pertanyaan sudah diusulkan oleh Kak Janet. Lalu untuk Kak Billy Tambun, mungkin bagi kita merasa bahwa ini pertanyaan gampang. Tetapi saya juga harus hati-hati untuk menjawab ini. Kenapa? Ini ada sangkut paut juga dengan pimpinan di dalam jemaat. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya tugas dari pemimpin-pemimpin jemaat adalah ini. Nah, memang saya sudah sempat sebutkan tadi, ini yang menjadi current isu kita memang juga saat ini. Salah satu adalah bagaimana anak-anak muda kita atau kegiatan PA, acara-acara seperti ini memang jadi acara nomor 2 di banyak gereja yang terjadi saat ini. Nah, tips-tips yang dapat saya bagikan adalah tentunya kalau dari posisi sebagai pemimpin PA seperti Kak Billy, mungkin boleh berbicara dari hati ke hati dengan pendeta jemaat. Atau boleh menyampaikan juga itu terhadap ketua-ketua yang membidangi di PA. Ya. Lalu saya tidak bisa jawab lebih jauh, mungkin hanya itu. Kenapa? Karena tergantung siapa yang memimpin jemaat setempat. Tergantung siapa yang memimpin jemaat setempat. Dan itu akan berhubungan dengan kependetaan. Saya tidak mau masuk ke ranah situ. Artinya, kalau pemimpin di dalam jemaat merasa bahwa ini sebuah hal yang perlu, maka tentunya mereka akan benar-benar menekankan hal ini. Saya tidak akan masuk terlalu jauh karena akan membawa pada ranah daripada departemen yang lain. Ya, jadi tentunya untuk menjawab ini tergantung kepada pemimpin yang ada. Artinya kalau mereka merasa perlu, dan saya tahu para pemimpin tahu bahwa ini penting.
Dan memang mungkin di waktu yang akan datang, Kak Billy dan Kak Jenet, kami juga mungkin akan buat ini pelatihan ini untuk teman-teman pendeta. Ya, itu yang saya boleh jawab. Sekarang untuk Kak Bev. Untuk Kak Bev, ya. Jangan, jadi Kak Billy Tambun dan Kak Billy Selintun dan Kak Jenet, jangan bawa saya lebih jauh dalam menjawab itu. Saya tidak, yang penting hanya itu yang saya boleh bicara. Untuk Kak Bev, pada sebenarnya saya bilang tadi adalah bagaimana ya dengan tidak melanggar prinsip, tapi kita bisa berkompromi. Artinya, Kak Bev, ada kompromi, tetapi kita dasari dulu. Lihat dulu orang punya apa. Orang punya prinsip-prinsip yang ada di dalam orang punya keyakinan dasar. Itu maksud saya ya. Jadi kita bukan berkompromi kebablasan atau berkompromi apa saja yang kita boleh adopsi, silakan kita boleh adopsi. Apa saja yang mereka boleh buat, silakan buat. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan situasi saat ini tanpa mengurangi prinsip-prinsip organisasi gereja Masehi Advent ke-7 yang didasari dalam Alkitab. Ya Kak Bev, mungkin itu yang saya tekankan sekali lagi. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan kakak-kakak. Ada lagi yang lain, dipersilakan. Terima kasih pendeta. Dari kakak-kakak yang lain ada, silakan. Jadi kakak-kakak sebagai contoh saat ini. Ada siapa yang ikut? Ini yang saya maksudkan tadi ya. Siapa, ada pendeta yang lain selain Kak Abram, Kak pendeta Kak Royke yang ada saat ini? Ada kakak-kakak pendeta yang ikut yang lain? Apa ada kakak-kakak pendeta boleh angkat tangan? Ada pendeta James Hajo, ada pendeta James Hajo, ada. Inilah yang saya maksudkan tadi. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan pendeta yang mengikuti akan acara ini. Ya, luar biasa. Ini yang kita perlukan saat ini. Karena ingat ya, anak-anak muda kita adalah masa depan dari gereja kita. Dan kita inilah yang mengawal akan anak-anak muda di jemaat di mana kita berada. Mungkin kakak-kakak sudah mengerti apa yang saya maksudkan. Terima kasih. Terima kasih, pendeta. Saya lihat di daftar ada Kak Pendeta Jeffrey Bakulu juga ada. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Disilakan, kakak-kakak semuanya. Boleh langsung di-unmute saja mic-nya, kemudian menyebut nama dan mengajukan pertanyaan. Halo Kak, selamat malam semua. Kak Eka, silakan. Cuman mau minta tips and tricks. Kalau tadi kan Kak Dale, kita suka sekali Kak Dale ada singgung di baik di Leaders Quotients, terus Kak Dale juga singgung di how to connect SYL to their community. Di situ menitik beratkan bahwa pemuda-pemuda ini harus dikasih panggung, quote unquote ya, karena dorang perlu mengekspresikan dorang PID dan sebagainya. Nah, bagaimana Kak, kadang orang ini mau suka kasih panggung yang baik ya buat orang pe anak muda dong. Mar DP masalah kadang bagaimana yang mau menyederhanakan itu kita tidak siap dengan orang muda itu. Orang kan kritis toh. Jadi bagaimana tuh orang mau jadi jembatan antara tapi kita kalau bisa minta yang DP contoh konkret Kak. Karena ini kan kejadian berkali-kali dan paling kadang sorry to say paling tidak sedap sekali
kalau di dalam memberikan panggung ke orang muda itu selalu DP ujung-ujung dang terlalu banyak diplomatis baik dari pimpinan ataupun dari majelis. Nah, bagaimana torang mau menengahi ketika torang berada di situasi itu dang, mau kasih tenang pada orang, karena ada banyak sekali pengalaman, orang selalu bilang, katanya kasih panggung, serta orang bertanya kritis, dianggap orang menyerang pimpinan. Dan kadang orang sondak masuk gereja, bagaimana orang mau dekati ulang pada orang dang? Orang bagaimana mau jadi penengah? Supaya juga bisa bilang ke majelis atau siapapun itu yang orang leader, supaya dang, karena orang nggak suka cuma jawaban, nanti Jo, apalagi kalau terlalu diplomatis dan orang nggak suka. Kadang orang suka kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Nah, something kita minta tips and tricks karena berapa kali kita di posisi seperti itu. Jadi orang mau tarik pada orang, serta dengan orang tua selalu jawaban diplomatis dong. Bagaimana orang mau sabar dong begitu. Thank you Kak. Langsung Kak Roli atau? Kita buka satu lagi kalau ada yang mau bertanya, supaya di term ini bisa terisi lebih dari satu. Kakak yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, Kak Pendeta Del, silakan langsung. Ada Kak, ada Stanley Dimara. Oh, Kak Stanley Dimara dari DMPB, silakan Kak Stan. Baik, terima kasih. Saya kurang tahu dengan keadaan orang tua di jemaat lain, tapi kalau jemaat saya sering sekali khotbahkan yang seperti saya tulis di chat tadi. Kalau mereka, khususnya ibu-ibu apalagi, ada kunjungan BWA kegiatan di sana. Oh, itu buat baju biar jutaan dong buat. Tapi kembali ke adik-adik Pathfinder, saya bawa ke Pathfinder walaupun ini ranah orang dewasa. Waktu kita minta mereka untuk buat baju saja, bisa ada yang tahun-tahun baru dong buat. Tadi saya bilang sama Kak Billy di chat, saya tidak bawa di majelis, saya bawanya di khotbah Sabat siang. Saya bilang, kalau Tuhan datang tanya anak-anak yang dititipkan, Tuhan tidak tanya anak-anak mana orang tuamu. Nanti orang tua mau jawab bagaimana kalau anak-anak itu hilang hanya karena mau buat baju kepanduan, mau buat baju atau mau buat acara, tidak dikasih uang. Dan saudara-saudara yang terjadi di saya punya jemaat sekarang, kami orang muda tiap triwulan harus buat kegiatan. Karena orang tua protes, mereka bosan di dalam gereja. Jadi orang muda harus buat kegiatan biar mereka semua bisa ikut. Jadi itu yang terjadi. Saya kurang tahu dengan kakak-kakak yang di daerah lain yang mungkin lebih kritis orang tuanya. Tapi kalau di saya, kapanpun saya mau buat kaos, kapanpun saya mau buat apa saja, pasti langsung jemaat putuskan bayar 100%. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Kak Stan. Kakak yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, Pendeta Del boleh langsung, silakan. Oke, jadi ini ada salah satu tips dari Kak Stanley Dimara. Jadi kakak-kakak sekalian ketika menghadapi mungkin dalam kasus seperti Kak Eike, yang dimana juga tentunya tidak semua menghadapi akan kasus seperti ini. Seperti di contoh dari Kak Stanley. Dan kalaupun kita temui seperti ini, itulah yang telah dibahas tadi. Artinya, ada dialog antar generasi. Itu komunikasi harus tetap ada. Kenapa banyak orang muda selalu menyerang itu orang-orang tua? Karena seperti ada gap. Ya, jadi kalau Kak Eike mau coba membangun jembatan, adalah mungkin tips sederhana adalah dengan memanggil pendeta mungkin dalam jemaat, atau salah satu ketua di dalam jemaat yang mewakili, untuk bergabung di dalam setiap kegiatan mereka, atau kita buatlah kegiatan seperti mungkin ada ibadah-ibadah kelompok, di mana dalam ibadah itu harus ada perwakilan tua-tua jemaat, orang tua harus ada, ya, agar supaya mereka merasa dekat, walaupun mungkin sekritis apapun mereka punya pemikiran, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang-orang dewasa yang ada dalam jemaat, pimpinan-pimpinan yang ada dalam jemaat, dekat dengan mereka ada, itu akan meminimize akan serangan-serangan daripada
anak-anak muda. Dan itu yang mungkin dimaksudkan oleh seminar kita tadi. Kurang lebih seperti itu. Gimana Kak Pendeta Jendri Manembu? Ya Kak Pendeta, silakan. Sudah diberi kesempatan. Boleh unmute dulu Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam semua kakak-kakak. Mau bertanya atau mau membenarkan apa yang saya sampaikan? Mau usul saja Kak Dale, Kak Pendeta. Manis sekali ini, senang sekali dengar. Mungkin usul saja, apa boleh supaya ini bisa jalankan sama ini cuma usul pemikiran saja bukan? Kalau boleh ada role model, siapa tuh orang nak bikin satu jemaat orang muda khusus kongsi contohnya, oh begini kok tuh orang muda pemau. Kalau ini bisa dimotori oleh Conference Manado, Kak Dale, bikin ada satu jemaat khusus orang muda, cuma mau kasih tunjuk ke orang-orang tua, no? Ini tuh orang. Usul saja Kak Dale, terima kasih. Terima kasih Kak Jendri memberi usul ternyata Kak. Ya, Kak Jendri, saya senang sekali usul ini, tapi usulkan dulu di conference Kak Jendri. Ya, saya terima baik sekali usul ini, tapi usul dulu di Minut Bitung, nanti orang baking di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat prosedural ya Kak ya. Baik kakak-kakak, kita masih ada waktu sekitar 3 menit. Kalau ada yang masih mau berikan pertanyaan, silakan. Kak Pendeta James Sajo, silakan. Boleh unmute dulu Kak. Co-host, ya silakan Kak. Oke. Makasih Kak Pendeta Dale. Saya punya pergumulan. Jadi saya cuma sharing saja. Pergumulan saya adalah dalam beberapa tempat pelayanan yang sudah dilalui beberapa tahun ini, persoalan gap antar generasi ini bukan perkara mudah. Dalam konteks orang Papua, saya khususnya di Danau Sentani, pelajari. Di Unclub kan kita tidak belajar antropologi. Sampai di ladang baru saya belajar. Mengenal sampai ke dasar, sampai ke worldview. Jadi ada hal-hal yang dianggap tabu. Saya tanya sama ada satu anggota, kenapa dia tidak bisa makan dengan ayahnya? Nah, jawabannya adalah, kalau dia makan sama-sama itu artinya dia kehendaki bapaknya mati cepat. Itu salah satu worldview yang saya temukan. Jadi itu terbawa dengan sendirinya, automatically masuk ke dalam gereja. Karena mereka masih hidup dalam tradisi. Saya tidak generalisir, cuma beberapa tempat yang saya temukan. Jadi, bagi saya, satu-satunya cara adalah, yang pertama berdoa. Untuk orang muda ini berterima. Saya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kasus itu terjadi lagi. Ketika orang muda jadi ketua jemaat, konflik di daerah Sentani ini. Ini fakta. Masalah worldview itu hanya Roh Kudus yang bisa buat, yang bisa rubah. Yang kedua, kita harus berani untuk berbicara, pemimpin jemaat. Jadi saya setuju dengan Kak Del tadi, kalau pemimpin jemaat dia ikut arus, ikut keadaan, sampai Yesus datang nggak akan berubah itu. Harus berani, harus punya ketegasan sikap bahwa itu salah. Tapi dengan cara yang berterima juga ke orang tua. Kalau tidak, gereja ini bubar. Gereja ini bisa ditutup ini. Kalau ada orang tua yang bilang sama saya begini, pendeta, kalau pakai itu dia tidak jadi ketua jemaat, dia kunci gereja. Karena banyak gereja di Papua adalah hibah dari orang-orang tua. Nah ini, saya pikir kakak-kakak semua bisa mengerti ini. Kondisi-kondisi seperti ini pengaruh sekali ke gereja. Jadi memang yang pertama berdoa, saya sudah alami. Mereka tetap support kalau kita ajak mereka, kalau kita berikan penerangan. Kalau diam ya sudah.
sampai Yesus datang juga begitu terus nanti. Jadi makasih banyak Kak Del atas materinya, Tuhan berkati. Tapi itulah kondisi kita lain ladang lain belalang. Jadi memang pergumulan masing-masing daerah ada tingkat kesulitan berbeda. Jadi makasih banyak atas materi malam ini. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Kak James. Kak Del, silakan menanggapi. Jadi saya rasa apa yang dikatakan Kak James itu betul, itu cuma sekedar sharing dari masalah yang dihadapi. Jadi materi saya juga tadi saya katakan bahwa perlunya orang-orang muda juga diajarkan bagaimana itu budaya, ya kan? Jadi apalagi budaya seperti mungkin di beberapa daerah seperti pengalaman Kak James, memang perlu ada pendekatan-pendekatan yang tidak secara sporadis, ya. Ada juga membutuhkan iman, membutuhkan kuasa Tuhan. Ya, kalau mau pakai kuasa manusia, seperti Kak James katakan tadi, bubar itu jemaat. Jadi kurang lebih seperti itu. Menanggapi dari apa yang Kak James katakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sebagai presenter malam hari ini. Saya lihat di chatting ternyata lebih ramai daripada pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, luar biasa kakak-kakak yang sudah memberikan pendapat masing-masing di chatting. Dan kayaknya kita perlu kasih aplaus untuk yang memberi pendapat banyak sekali di chatting. Mungkin masih ada juga yang mau berbagi untuk, kita masih ada waktu sedikit untuk kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat lagi, silakan. Saya lupa sampaikan tadi bahwa, sorry ya Kak Royke, di DKM, Kak Jenry di DKM, mungkin apakah masih berjalan atau, tapi sudah pernah dimulaikan ya, ada ibadah khusus orang muda, ya yang di kantor, itu sudah di DKM. Ya kita perlu, ya kita, oh ya Kak Jim ya. Kita punya Millennial Church. Iya. Perlu menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kita perlu apresiasi apa yang dibuat oleh DKM. Ya. Baik, terima kasih. Kak Fenly Pangayo tadi memberi pendapat atau bertanya, silakan Kak. Di unmute dulu Kak. Ya, silakan. Baik. Selamat malam buat kakak-kakak semua. Kak Ruli, terima kasih untuk waktunya. Kak Dale, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan kalau kita melihat kondisi di jemaat kita, terkait dengan anak-anak muda kita, ya memang tidak jauh beda dengan apa yang sudah dibahas tadi. Nah, banyak sudah menyampaikan Kak Jenet dan banyak lagi yang sudah menyampaikan ya menjadi isu hangat di jemaat. Saya pikir tidak jauh beda dengan kita semua yang ada. Nah, apalagi mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan terkait dengan kami yang ada di wilayah terpencil. Ya toh, di Timika kan sangat terpencil, jauh dari lingkungan yang ada di kota-kota besar. Nah, kalau kita melihat event-event atau kegiatan-kegiatan yang dibuat dari organisasi, banyakan kan berfokus di daerah-daerah di kota-kota besar. Ya, contoh kalau kegiatan dari UNI mengadakan agenda untuk kepanduan, adakan di Manado atau di Jakarta dan lain-lain. Nah, tentunya hal ini akan sangat menyulitkan dari kami dari tempat-tempat yang jauh. Nah, ada beberapa hal yang sangat menjadi kendala. Ketika mungkin mempersiapkan untuk event ini, dari jemaat sering yang banyak kali terjadi adalah yaitu tadi kesiapan untuk mensponsori dana. Kalau dari jemaat ya sudah tahu bersama bahwa apa yang dikatakan tadi yaitu memang kenyataan yang terjadi di banyak jemaat, ya termasuk di jemaat-jemaat yang ada di sini. Nah, oleh karena itu mungkin ada kiat-kiat khusus ketika mungkin direktur kita di jemaat masing-masing kita ketika mereka sudah berusaha untuk menyokong agar ada sekian banyak yang boleh mengikuti kegiatan. Kalau ada kegiatan besar, namun menjadi kendala di jemaat hanya mensponsori dengan keterbatasan yang ada. Nah, mungkin ada kira-kira dari Kak Dale atau dari yang lain-lain yang sudah berpengalaman, ada kiat khusus yang bisa membuat
ketua atau menjadi direktur Pathfinder yang ada di setiap jemaat tetap semangat agar supaya jangan menjadi kendor untuk memberi motivasi kepada para Pathfinder dan adventurer yang ada, bahkan sekarang kita dengan SYL yang ada, untuk tetap semangat agar semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa maksimal diikuti oleh masing-masing perwakilan dari setiap jemaat, walaupun seperti kami yang jauh ada di, contoh kami yang ada di Timika saat ini. Tentunya ketika kami menjangkau harus mengikuti event di Manado akan banyak biaya yang dibutuhkan. Nah, mungkin ada solusi-solusi atau kiat-kiat khusus dari Kak Dale dan yang lainnya yang menjadi senior di tempat ini, kan? Mungkin hal itu yang kami ingin sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Baik, mungkin pasti ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, tapi saya ingin menjawab ini pertanyaan bagus juga. Jadi, Kak Fenli, menurut saya, kegiatan besar itu bukanlah substansi. Kita pun tidak ikut kegiatan di Manado, di Amerika, itu bukan substansinya. Substansinya adalah ketika kegiatan itu berjalan di jemaat. Ya, bagaimana membuat mereka menarik walaupun tidak ikut serta kegiatan besar karena keterbatasan yang Kak Fenli katakan tadi. Ingat, kalau saja kita jalankan ini tanda kepahaman ini yang kurang lebih ada 400 berapa Kak Jim? 442 atau 424. Ya. Berapa kalau semua ini kita dapat jalankan, tentunya tidak bosan-bosan, tidak monoton itu acara-acara sabat sore di dalam jemaat. Nggak perlu tunggu seminar dari daerah. Coba orang bagi ini tanda kepahaman yang ada di kurikulum Pathfinder. Banyak kita boleh ambil. Ya. Dan Kak Fenli, sumber materi yang ada sekarang ini tidak hanya terbatas di buku. Ada banyak kreasi-kreasi materi yang kita boleh ambil, baik itu di YouTube. Semua kita boleh ambil, ada di website-website yang ada. Dan mungkin salah satu yang dapat memfasilitasi agar supaya orang atau kita karena keterbatasan jarak dan waktu, apa yang dibuat oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita boleh bisa dalam konteks lokal, misalnya distrik Timika, gabungan dari beberapa jemaat. Buatlah pertemuan Zoom meeting seperti ini. Jadi ada pelatihan, ada ikut kelas-kelas secara online seperti ini. Jadi sebenarnya memang ada harapan, ada kebanggaan ketika kita mengikuti acara dibuat di Manado, di Jakarta, di Filipina, di Amerika. Tetapi itu bukanlah substansinya. Substansinya adalah di mana jemaat itu dapat menjalankan program itu. Karena tujuan semua kegiatan itu di jemaat, bukan di daerah, bukan di uni, dan lain sebagainya. Itu yang saya dapat jawab. Baik, terima kasih Pendeta Del. Mengingatkan kembali bahwa local church itu adalah pusat dari kegiatan klub kita. Baik, Kak Jim, ada satu lagi yang raise hand. Kita masih punya cukup waktu nggak ya? Terakhir mungkin, Kak. Terakhir. Oke. Silakan. Ada satu peserta yang raise hand, Kak Lovencia CM Waro. Disilakan. Boleh hidupkan mic dengan video supaya bisa di spotlight. Halo. Baik, kalau tidak berarti kita punya waktu tinggal 1 menit. Dan saya akan beri kesempatan untuk Pendeta Dale boleh memberikan closing statement untuk kita punya seluruh rangkaian kegiatan sekaligus materi yang penting, dan langsung boleh memimpin doa tutup. Nanti setelah doa tutup baru kita masuk ke kuis. Baik, tentunya apa yang saya bisa sampaikan adalah keprihatinan kita kepada orang-orang muda saat ini memang mendapatkan tantangan yang besar. Tetapi kalau kita konsisten di dalam pelayanan, ya, kalau kita merasa bahwa orang-orang muda kita ini adalah generasi yang akan datang,
di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka mari kakak-kakak kita menaruh perhatian khusus di dalam pelayanan ini. Ya, kalau boleh di dalam jemaat-jemaat, tentunya agar supaya jemaat juga dalam 1 tahun dapat berjalan maksimal, mari kita buat visi misi, ya, buat visi misi dan melibatkan anak-anak muda di dalamnya. Libatkan orang-orang muda dalam setiap kegiatan dan kita berikan perhatian penuh kepada anak-anak muda kita di jemaat. Bukan hanya orang-orang tua yang kita perhatikan, tapi berikan perhatian yang penuh kepada anak-anak muda kita agar mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dicintai oleh komunitas di jemaat kita berada. Saya rindu untuk berdoa tutup pada saat ini, tetapi saya ingin memberikan tanggung jawab ini kepada sahabat saya, Kak Pendeta James Sajo, untuk menutup. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Saya rindu beliau untuk menutup acara ini atau kegiatan kita saat ini di dalam doa. Silakan Kak James Sajo. Makasih Kak Direktur. Aduh, sudah tahun berapa Kong terakhir di Ungkap? Tidak pernah baku apa lagi sampai sekarang ini. Makasih banyak. Mari orang sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Engkau menggunakan Direktur Pelayanan Pemuda Daerah Conference Manado dan Maluku Utara untuk menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini. Pendeta Dale Supit. Terima kasih Tuhan. Apa yang beliau paparkan merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak dan penting. Penting karena gereja ini harus ada sampai Yesus datang. Di saat yang sama kami menyadari bahwa kami semua makhluk yang fana, dibatasi usia, kepemimpinan gereja ini harus dilanjutkan. Identitas sebagai anak-anak Kristus harus ditunjukkan selalu. Dan kami punya misi yang perlu dibawa ke dunia. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami sangat diberkati melalui materi yang luar biasa. Kami punya kesulitan masing-masing. Kami punya ladang yang berbeda. Namun kami punya satu roh yang akan menyatukan jalan keluar ini, yaitu Roh Kudus sendiri. Segala kelemahan kami pertaruhkan di bawah salib Kristus. Kami hanya memiliki cinta terhadap orang muda. Selebihnya kami terbatas Tuhan. Kami hanya punya kasih Kristus yang menguasai kami. Dan dalam segala daya upaya yang kami ingin buat untuk menjaga orang-orang muda kami, untuk pass it on, apa yang telah kami miliki kepada mereka, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Berkati Pendeta Dale Supit dalam pelayanannya selanjutnya, agar beliau akan terus diberkati Tuhan, dan banyak orang muda diberkati melalui pelayanan beliau. Apa yang beliau telah berikan pada kami ingat selalu, bukan semata-mata untuk sertifikat ataupun menjawab kuis, tapi kami karena mencintai Kristus, kami mencintai gereja ini, kami akan buat yang terbaik bagi Tuhan hari ini dan seterusnya. Ini doa kami Tuhan. Hamba berdoa juga untuk teman-teman pendeta yang lain, pemimpin-pemimpin jemaat, majelis-majelis jemaat, agar Roh Kudus terus berperan dalam gereja ini sampai hari Maranatha. Adalah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.